Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai uji T dua pihak. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Anissa Fauzia, Fahmi Alamsyah, Ramalian Safitri, dan juga Rizky Yuniar. Nah, uji T dua pihak dependen atau uji T dua pihak berpasangan. Kegunaan dari uji T dependen yaitu untuk menguji perbedaan min antar dua kelompok data yang saling berpasangan. Uji ini banyak digunakan untuk penelitian yang bersifat eksperimen. Jadi ada sampel sesudah dan sampel sebelum. Kemudian syarat atau asumsi yang harus dipenuhi untuk melakukan uji T dua pihak. Yang pertama, data distribusi normal atau simetris. Yang kedua, kedua data kelompok saling dependen atau berpasangan. Yang terakhir, variabel yang dihubungkan berbentuk numerik. Jadi, nominal boleh, rasio boleh, atau scale yang ada di SPSS juga boleh. Tapi tidak diperkenankan dalam bentuk ordinal ataupun nominal. Nah, selanjutnya di sini terdapat contoh kasus. Nah, contoh kasus di sini kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan skor tingkat pengetahuan mahasiswa TI atau Teknik Informatika antara sesudah dan sebelum pelatihan Python. Nah, jadi kita akan menguji sebelum pelatihannya dan juga sesudah pelatihan. Kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara skor tingkat pengetahuan mahasiswa. Nah, di sini terdapat simbol delta sama dengan mu1 dikurangi mu2. Nah, jadi rata-rata kelompok 1 dikurangi rata-rata kelompok 2. Nah, di sini kita pakai mu ya, karena kita ingin dalam bentuk skala populasi. Sehingga dapat diperoleh hipotesis seperti ini, yaitu H0 berbanding del sama dengan 0. Dan H1 berbanding del tidak sama dengan 0. Untuk H0 berbanding del sama dengan 0 artinya untuk nilai atau skor dari sesudah pelatihan dan sebelum pelatihan itu tidak ada. Sehingga dapat dikatakan hasilnya itu sama saja. Nah, kalau H1 banding delta tidak sama dengan 0, jadi artinya terdapat perbedaan atau perubahan antara sesudah pelatihan dengan sebelum pelatihan. Nah, rumus T-nya seperti yang tertera di sini, yaitu T sama dengan standar deviasi dibagi standar deviasi dari D atau selisih sampel sebelum dan sesudah dibagi kuadrat dari N. Dan juga DF-nya jangan lupa atau degree of freedom, yaitu N dikurangi 1. Nah, dan N sendiri adalah jumlah dari pasangan sampel. Ada rumus uji T berpasangan jika mu0 diketahui. Rumusnya adalah X bar D dikurang mu0 dibagi simpangan standar atau simpangan baku deviasi per akar N. Nah, untuk mencari X bar, deviasi rumusnya adalah sigma deviasi dibagi N. Nah, untuk S atau simpangan baku D rumusnya bisa dilihat. SD adalah standar deviasi
dari D. Selanjutnya, terdapat rata-rata deviasi 18,6 dibagi 10, yaitu hasilnya menjadi 1,86. Standar deviasi dari nilai deviasinya yaitu 0,60. Adapun rumus perhitungannya adalah T sama dengan alfa atau rata-rata deviasi jumlah selisih nilai sesudah dengan sebelum dibagi dengan jumlah pasangan sampel per SD alfa N kuadrat, atau banyaknya sampel lalu dikonversikan menjadi T 1,86 per 0,60 10 akar kuadrat, yaitu hasilnya menjadi T sama dengan 9,80. Nah, setelah mendapatkan nilai T hitung, lalu kita dapat membandingkan nilai tersebut dengan nilai T tabel dengan diferensi 9 pada alfa 0,05. Diferensi 9 didapatkan dari N-1 atau 10 dikurang 1, maka didapatkan diferensi 9. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai T tabel? Di sini sudah terdapat tabel insert, di mana baris merupakan nilai diferensi dan kolom merupakan nilai alfa. Berdasarkan keterangan yang diminta tadi, diferensi 9 dan alfa 0,05, maka kita mendapatkan nilai tabel 2,262. Di sini juga terdapat tabel yang lebih lengkap lagi. Tabel distribusi T dengan DF 1 sampai 40. Di sini untuk lebih lengkapnya dengan diferensi 9 dan alfa 0,05. Ini nilainya. Setelah membandingkan T hitung dengan T tabel, langkah selanjutnya kita dapat membuat diagram distribusi normal dengan T9. Kenapa T-nya 9? Karena diferensinya 9. Atau bisa juga berdasarkan keputusan uji statistik seperti ini. Yang pertama, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0-nya akan ditolak. Nah, selanjutnya, jika T hitung lebih kecil atau sama dengan T tabel, maka H0-nya diterima. Sekarang kita lihat. Karena ini sisi kanan, maka kedua nilainya harus sama-sama positif. Ini sudah positif kan? Lalu sekarang kita lihat apakah lebih kecil atau lebih besar. T hitungnya 9,8, T tabelnya 2,2. Maka T hitung lebih besar dari T tabel. Jadi, karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Kesimpulannya, pada tingkat kepercayaan 95% dapat dipercaya bahwa ada perbedaan kadar Hb yang signifikan antara sebelum dan sesudah diberi tablet F. Nah, selesai sudah materi kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.